Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di pagi hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memulai kajian subuh kita ini tentang sebuah riwayat yang diceritakan dalam kitab-kitab sufi. Di dalam tasawuf itu ada tradisi guru dan murid. Murid yang belajar kepada syekh-syekh dalam guru-guru tasawuf ini. Dalam satu kelompok perguruan itu, ini bukan perguruan silat nih, perguruan ilmu tasawuf. Ada seorang murid yang protes kepada syekhnya, "Syekh, mengapa engkau lebih sayang kepada teman kami yang satu itu daripada kami ini? Kenapa perhatianmu lebih baik kepada teman kami yang satu itu daripada kami?" Ini kalau bapak-bapak yang pernah jadi guru, ibu-ibu yang pernah jadi guru, ada Pak Darwin, saya di sini, Pak Ali Munarti sudah pulang. Saya pernah jadi guru biasa Bapak dan Ibu. Kadang-kadang di antara murid-murid kita nih, itu ada yang kita lebih sayang dari yang lain. Kita berusaha untuk menutupinya, jangan sampai nampak sayang kita kepada anak-anak tertentu itu. Tapi otomatis kadang-kadang anak-anak yang pintar-pintar, baik pula, cantik pula, ganteng pula, itu pasti otomatis tuh ada perasaan kita lebih senang kepadanya. Kadang-kadang itu membuat murid yang lain cemburu juga. Seperti itu juga lah dalam kisah ini. "Syekh, kenapa engkau sayang ke teman kami ini? Sementara dengan kami kok tidak biasa-biasa saja. Padahal teman itu biasa-biasa aja. Kami rajin apa segala macam, tapi kok engkau lebih senang kepada yang satu itu daripada kami," kata murid yang satu itu kepada syekhnya, gurunya. Apa kata syekhnya? "Kalau kamu mau tahu jawabannya, besok saya kasih tahu jawabannya." Bapak Ibu, besok datanglah murid-murid itu biasa belajar gurunya. Rupanya gurunya sudah membawa beberapa ekor ayam, sebanyak muridnya. Lalu gurunya bicara seperti ini, "Kalian ambil sekarang ayam ini masing-masing satu. Lalu saya perintahkan kalian untuk menyembelih ayam ini di satu tempat yang tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun dan apapun. Menjelang maghrib sudah harus kembali." Masing-masing murid mengambil ayam ini satu-satu. Tak berapa lama datang seorang muridnya, "Sudah guru, ini ayamnya sudah saya sembelih." "Sudah guru," kata murid yang lain. So, satu-satu datang. Kecuali satu orang muridnya tak muncul-muncul. Murid yang disayangi itu tak muncul-muncul. Sampai di ujung waktu datanglah murid yang dia sayangi itu, membawa ayamnya dalam keadaan hidup belum disembelih. Duduklah murid-murid itu semua. Lalu gurunya bertanya kepada murid yang pertama, "Di mana kamu sembelih ayam kamu?" "Saya sembelih di tempat ini, tak ada yang tahu, ruangan tertutup, dan saya cek betul tak ada yang tahu." "Kamu di sini Tuan Guru, sudah saya sembelih, tak ada yang tahu." "Kamu sudah sembelih." Lalu terakhir
gurunya bicara kepada anak murid yang belum menyembelih ayamnya, kamu kok tak kamu sembelih ayam itu, padahal semua orang menyembelih ayam itu, kok tak kamu sembelih? Apa kata murid itu? Kalau saya simak-simak, kata Syekh, bahwa saya harus menyembelih ayam ini tanpa diketahui oleh siapapun dan apapun, tak mungkin rasanya. Karena Allah tahu saya menyembelih itu dimanapun dan dimanapun tempatnya. Saya tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata muridnya itu. Mendengar jawaban anak murid itu, tuan gurunya, syekhnya bilang kepada murid-muridnya, itulah yang menyebabkan saya lebih sayang ke dia daripada kalian semua. Apa sebab? Karena murid ini punya sikap muraqabah istilahnya. Apa tuh muraqabah itu? Muraqabah itu kita merasa Allah ngawasi kita terus. Bapak nih Bu, bisa enggak kita kalau puasa ini nipu-nipu orang, pura-pura puasa? Bisa enggak makan diam-diam dalam rumah? Bisa enggak nipu suami Ibu pura-pura puasa? Bisa. Bapak nipu istri bisa enggak makan Bu? Nipu anak-anak bisa. Kenapa Bapak tidak lakukan? Nah, karena sesungguhnya Bapak sudah ada itu muraqabahnya. Bapak merasa Allah tahu nih, kalau saya batalkan puasa, saya bisa tipu-tipu siapa-siapa saja, tapi saya pasti tak bisa menipu Allah. Saya bisa sembunyi dari semua orang, orang semua tak tahu tentang apa yang saya lakukan, tapi sesungguhnya Allah bisa tahu apa yang kita lakukan. Allah sedang mengawasi kita. Ini Bapak ya, kita duduk kayak ini sedang dalam pantauan Allah. Allah memantau kita ini, mengawasi kita ini, itu tak ada luputnya sama sekali itu. Bahkan Bapak Ibu, daun yang jatuh tuh, daun yang jatuh itu, dalam hadis Nabi disebutkan daun yang jatuh itu, kapan mestinya daun itu jatuh, di mana dia jatuh, dalam posisi apa dia jatuh, itu dalam pengawasan Allah. Itu daun. Ada petani di sini atau yang mencintai bunga, pernah enggak ngecek-ngecek bunga daun itu, berapa yang hilang, di mana jatuhnya, semacam. Jadi semua yang ada di alam semesta ini itu dalam pengawasan Allah, dalam pantauan Allah, dalam ketentuan Allah. Begitulah sikap muraqabah itu. Dan puasa ini sebenarnya sedang melatih kita untuk muraqabah lagi. Kalau Bapak dan Ibu kuat muraqabah nih, merasa Allah memantau kita, mengawasi kita, melihat kita setiap saat, tidak mau kita buat dosa, tidak mau kita buat kejahatan, tidak mau kita buat maksiat, tidak mau kita buat mungkar, pasti itu. Cuman banyak orang puasa, sikap muraqabah itu tak terbawa di luar puasa. Negeri kita ini makmur loh Pak, makmur negeri Indonesia ini, bangsa ini makmur, melebihi bangsa-bangsa lain. Hebat negeri kita. Cuman kita sengsara di negeri ini. Apa sebab? Karena negeri kita ini banyak penipunya, banyak penjahatnya, banyak mafianya. Maka ada tulisan yang menyebutkan Indonesia ini negeri para bedebah. Tahu bedebah? Bandit itu semua di dalam. Yang bandit itu bukan pejabatnya aja, kita-kitanya juga. Yang nipu-nipu itu bukan pejabatnya aja, kita-kita juga nipu. Itu masalahnya. Maka negeri yang penuh dengan berkah ini, negeri yang makmur ini, negeri yang luar biasa ini, tak bisa mensejahterakan kita, tak bisa membuat kita bahagia di negeri ini. Sempatlah ke negeri kita ini orang-orang yang merasa Allah awasi, tak mau dia nipu, tak mau dia buat jahat. Negeri ini pasti mantap. Kaya negeri ini Pak, kaya. Apa yang tak ada di negeri ini?
hasil tambangnya, hasil perut buminya, yang tumbuh di tanah-tanahnya, di lautnya, di sungainya. Apa yang tak ada di negeri ini? Yang tak ada itu mungkin muraqabah itu lah. Tak merasa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mau nipu-nipu, Pak. Saya mau ceritakan cerita yang kedua tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini putra Umar Ibnul Khattab. Dia laki-laki terbaik. Dia soleh, ibadahnya kuat, taat, banyak meriwayatkan hadis, dekat dengan Rasulullah SAW. Putra dari khalifah kedua Umar Ibnul Khattab, yang kita tahu sendiri siapa ayahnya itu. Satu kali dia melakukan perjalanan musafir. Tapi saya sedikit cerita tentang Umar Ibnul Khattab ini, dan ini jadi sejarah riwayat tentang ketika Umar bin Khattab ayahnya ditikam orang. Ayahnya ditikam dalam keadaan sakarat. Lalu sahabat-sahabat mendatangi ayahnya, Umar, tunjuklah penggantimu jadi khalifah. Kami tak mau lagi terulang seperti masa Rasulullah SAW meninggal dunia wafat. Waktu itu sempat terjadi perpecahan. Siapa yang akan ditunjuk menjadi pengganti Rasulullah SAW. Kami tak mau. Maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Khalifah pertama ketika dia sudah merasa menjelang kematiannya, karena dia tak ingin lagi orang berpecah-pecah waktu itu, maka dia tunjuk Umar Ibn Khattab menjadi khalifah penggantinya. Dan Abu Bakar As-Siddiq meminta seluruh sahabat-sahabat dan umat Islam waktu itu membaiat Umar bin Khattab, dan semua membaiat Umar bin Khattab. Maka tak ada perpecahan. Maka sahabat mengusulkan kepada Umar, Umar, tunjuk penggantimu. Ketika dia ditikam dan sepertinya dia akan menjelang kematiannya. Apa kata Umar bin Khattab? Saya lihat kalian hebat-hebat semua. Rata-rata semua hebatnya. Saya ingin, katanya, kalau andai masih hidup Abu Ubaidah, maka akan kutunjuk dia jadi pengganti saya. Karena dia disebut oleh Rasulullah SAW adalah laki-laki yang paling dekat dengan Allah, paling mencintai Allah dan dicintai Allah. Karena Rasulullah pernah ngomong itu. Tapi dia tidak menunggal dunia. Saya tak melihat siapa yang lebih hebat dari kalian semuanya. Semuanya rata-rata. Rata-ratanya baik semua. Maka saya bingung menentukan siapa penerus saya. Tiba-tiba ada yang ngomong kayak gini. Ada yang terbaik Umar. Siapa, kata Umar? Abdullah bin Umar, putramu. Mendengar jawaban itu, apa kata Umar bin Khattab? Terima kasih, katanya. Bukan, dia marah, kurang ajar kau. Jangan bawa-bawa anak saya. Jangan bawa keluarga saya. Padahal Abdullah bin Umar itu diakui oleh seluruh sahabat-sahabatnya. Tapi Umar marah itu kepada yang mengusulkan itu. Marah Umar. Kalau bahasa kasarnya mungkin sekarang nih, kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Arab itu, kubunuh kau nanti, itulah lebih kurang. Jangan bawa anak saya. Marah Umar bin Khattab itu. Dia tak mau anaknya menjadi penerus dirinya. Kalau kita di Indonesia ini beda, Pak. Beda. Bapak langsung berpikir yang ke atas aja, Pak. Saya ada bupati, ya kan, habis masa jabatannya, dia ingin istrinya jadi bupati, ya kan, anaknya, kemenakannya, pokoknya semua cara harus jadi istrinya, anaknya, gitu kan, kemenakannya, adiknya, lengkap lah kayak gitu tuh. Nah, saya sebut bupati aja lah, yang di atas biar aja lah bapak yang pikir. Ada juga orang sih supaya jadi juga itu konstitusi diubahnya itu juga tidak apa-apa, itu biar aja lah, lantak lah urusan dia kan. Lalu Umar membentuk apa yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi, semacam badan permusyawaratan. Ditunjuklah oleh Umar mereka beberapa orang sahabat-sahabat terbaik itu, masuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, masuk Utsman bin Affan, masuk Zubair bin Awam,
masuk Tolha, masuk Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat penghuni surga nih, yang dijamin surga semua nih. Ketika ada dibuntu itu, ada yang usulkan, Umar, masukkan putramu Abdullah bin Umar. Dirayu-rayu Umar supaya Abdullah ini masukkan dalam ahlul halli wal aqdi itu. Karena dibujuk-bujuk oleh sahabat-sahabat, ini anak Umar, dia orang baik nih, hebat nih, taat, ilmunya banyak, tegas, leadershipnya seperti ayahnya dapat gitu. Karena dibujuk-bujuk, akhirnya Umar membolehkannya dengan syarat masuk dalam itu. Boleh bersuara, memberikan suara, boleh memilih, tapi tak boleh dipilih. Boleh anak saya tuh masuk, tapi dia cukup bisa memilih, tapi tak boleh dipilih. Begitu Pak Umar bin Khattab tuh. Di sini juga ada Umar bin Khattab di Indonesia nih, ya kan? Abdullah bin Umar nih pergi musafir, safaroh, melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan seorang anak muda yang membalakan banyak kambing. Umar bin Khattab membeli susunya, ingin membeli susu kambingnya. Lalu ketika Umar bin Khattab dekat itu, dia lalu ingin menguji anak ini. Kayaknya anak ini anak baiknya, saya ujilah dulu. Setelah dibelinya air susu kambing itu, lalu dia mencoba membujuk anak. Nak, ya ulam, aina hal tubi'u min hazal ghanam wahidah. Mau nak kau jual kambing di satu ke saya? Saya mau beli kambing kau satu ekor. Apa kata anak muda itu? Ya sayyidi, ya tuan. Dia tak tahu nih siapa nih yang ngomong sama dia nih, bahwa ini anaknya khalifah nih. Wahai tuan, innaha laysat li, ini bukan milik saya. Saya cuman budak. Dulu ada perbudakan. Saya ini cuman budak yang ditugaskan oleh majikan saya, tuan saya, mengembalakan kambing ini. Jadi saya tidak bisa jual. Umar lalu ingin mengujinya lebih lanjut. Kan tidak tahu tuanmu, ini kan cuman kita berdua aja. Dan yang tahu kita aja dua. Nanti saya kasih kamu duit, kita diam-diam aja. Nanti kalau andai tuanmu tahu, kalau tahu tuanmu, mana tahu kan kambing kamu dihitung-hitungnya, mana satu lagi katanya. Kalau tahu dia bilang aja, telah dimakan serigala, dilarikan oleh serigala. Bilang aja begitu. Bapak dan Ibu, apa jawaban anak mudanya? Jawaban anak muda ini menggetarkan hati Abdullah bin Umar. Dan itulah sebabnya cerita ini yang menjadi masyhur, diriwayatkan, diceritakan, dikisahkan dalam kisah-kisah orang soleh karena jawaban anak muda ini. Apa jawaban anak muda? Ketika Umar membujuknya untuk menjual, kan tak ada orang tahu. Apa jawaban anak muda itu? Fa'aina Allah. Tuan, kalau begitu di mana Allah menurut Tuan? Di mana Allah menurut Tuan? Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Umar mengatakan kepada anaknya, "Ya anak, wahai ulam, mana tuanmu? Saya ingin bertemu dengan tuanmu." Diantarlah oleh anak muda ini bertemu dengan tuannya. Lalu Abdullah bin Umar bilang ke tuannya, "Saya mau beli budakmu." Apa kata tuannya? "Oh maaf, tak bisa. Ini budak-budak baik nih, budak jujur nih. Rugi saya jual nih. Dulu kan manusia tuh perbudakan tuh bisa jual-jual beli. Nggak bisa. Saya beli, mahal-mahal saya beli," kata Abdullah bin Umar. Akhirnya dijuallah budak itu kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar membeli beberapa ekor kambing. Lalu dia panggil budak itu. "Sini nak. Sekarang kamu sudah saya beli. Kamu jadi budak saya. Sekarang," kata Abdullah bin Umar, "mulai saat ini kamu saya merdekakan. Kamu merdeka. Ini beberapa ekor kambing, ambil untukmu, pelihara, gembalakan. Mudah-mudahan kamu nanti, karena kamu hebat menggembalakan kambing, kamu bisa sukses seperti tuanmu. Kamu insya Allah jadi orang kaya."
Pergilah, kata Abdullah bin Umar. Bapak Ibu, ketika anak itu mengatakan Pa'aina Allah, dia sedang menyampaikan bahwa Allah ngawasi kita, Allah mantau kita, Allah lihat kita. Seperti kita puasa sekarang kan, kita tahan lapar, kita tahan kehausan. Padahal kan kita tipu siapa-siapa kan. Masuk dalam mobil itu nanti minum, kunci pintu tuh, tutup semua, minum selesai, makan. Mau berangkat dari rumah tuh isi kue banyak, buat minum dalam mobil kan bisa saja. Tapi kenapa tidak kita mau lakukan? Walaupun kita dalam mobil, kita yakin Allah lihat, Allah tahu. Itulah sikap muraqabah itu yang sedang dilatih dalam puasa. Terakhir, tadi jam 6 kurang 20 tadi ya, ini kultum subuh 30 menit, nanti setengah 10 menit lagi. Bapak dan Ibu, satu kali malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan dia menyamar. Dia hadir dalam majelis Rasulullah SAW, menyamar sebagai seorang laki-laki. Duduklah dengan sahabat-sahabat yang lain. Malaikat datang, kalau nyamar dalam bentuk manusia, pasti malaikat dalam rupa yang ganteng lah, rupawan lah. Dia hadir di situ, duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril yang datang, tapi Rasulullah SAW tahu yang datang itu malaikat Jibril. Ketika duduk dalam majelis itu, malaikat Jibril tiba-tiba berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mal iman, apa itu iman?" Nabi Muhammad SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa tu'mina bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi kulluhi wa murrihi. Iman itu, kata Rasulullah SAW, engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya dengan kitab-kitabnya, percaya dengan hari akhirat, percaya dengan qadar, baik dan buruknya qadar itu, manis dan pahitnya qadar itu. Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril lalu mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar." Sahabat riuh. Ini orang ini dia tanya, dia pula yang membenarkan. Ini nguji nampaknya nih orang nih. Tapi malaikat Jibril langsung bertanya kembali, "Ya Muhammad, mal Islam?" Muhammad, apa itu Islam? Nabi Muhammad menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita." Islam itu, kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril itu, engkau mengucapkan, engkau mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, engkau berpuasa di Ramadan, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah. Selesai Nabi Muhammad menjawab, malaikat Jibril langsung mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad." Sahabat riuh. Ini orang dah 2 kali nih muji-muji, nampaknya tidak tahu siapa nih kan. Sehabis Rasulullah SAW menjawab seperti itu, malaikat Jibril langsung bertanya, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Apa itu ihsan? Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, maka ketahuilah, kata Nabi, dan yakinkan dalam hatimu, fa innahu yaraka, Allah lihat kamu. Itu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Yang tertinggi itu menurut para ulama, ihsan inilah. Jadi kalau seandainya Bapak sudah sampai pada level ihsan,
bapak tuh beribadah seolah-olah seakan-akan bapak lihat Allah. Bapak sholat tadi, kalau bapak sampai pada ihsan, bapak seolah-olah merasa Allah itu di depan, yang maha agung, yang maha besar, yang maha hebat itu di depan bapak. Kira-kira sholat bapak seperti apa? Umpamalah, ini kalau maulah bapak nih, anda kita umpamakan ya, tapi ini jangan disebut nanti menistakan agama. Umpamalah bapak sedang dalam pengawasan, bapak sholat diawasi oleh Jokowi, presiden tercinta bapak dan ibu itu semua. Kira-kira seperti apa bapak sholat? Grogi kan? Takut salah kan? Sini Yasri kata Jokowi, coba kau sholat dulu depan saya nih. Ya kan, itu Jokowi itu cuma menggigil kita, konsentrasi kita, takut salah kita. Seperti itulah kita sholat, seolah-olah Allah di depan kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa seolah-olah Allah melihatmu, maka tanamkan dalam pikiranmu, dalam hatimu, Allah melihat kita. Kita ni pak tak mungkin lihat Allah di dunia ni, tak mungkin. Dah pasti tak ada. Jadi kalau ada orang menyatakan bisa melihat Allah, itu udah pasti sesat itu. Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi yang diberi kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya? Bisa bicara-bicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia bisa ngomong-ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa bicara-bicara dengan Allah. Lalu dia ingin lebih hebat lagi dari itu. Apa keinginannya? Dia bisa lihat Allah. Kaifa araka ya Allah, bagaimana saya bisa melihatmu? Aruni, ya Allah, tengokkan kamu, tengokkan. Mintanya Nabi Musa kepada Allah. Satu kali karena tak tahan lagi, mungkinlah belum bahasa kitanya nih. Lalu Allah bilang kepada Musa alaihissalam, kalau kamu melihat saya, mau lihat wajah saya, kata Allah, kamu pergi ke gunung itu. Nanti kalau masih ada gunung di depanmu itu, ketika saya ingin tampilkan wajah saya, maka kamu bisa lihat saya. Pergilah Musa alaihissalam ke sana. Ketika Allah ingin mentajallikan, menengokkan dirinya, belum lagi ditengokkan, baru akan itu dah meleleh itu gunung. Dan Nabi Musa alaihissalam pingsan. Di dunia ini kita tidak bisa lihat Allah. Tapi besok kalau bapak termasuk orang-orang soleh, bapak akan lihat Allah di hari kiamat. Kalau saya tengok wajah-wajah orang-orang soleh semua nih, yang duduk-duduk subuh nih, kalau kurang-kurang kuat iman nih, mana pula enak ya kan? Enak di rumah lagi baring-baring nih, nyantai ya kan? Duduk kayak ini, apalagi kaki sudah kena asam urat ya kan, udah pula kena gula, payah melilipat kaki ini. Padahal dengar ceramah nih, tapi karena bapak ingin dapat pahala dari Allah, karena mendengarkan pengajian ini, majelis ilmu ini, iktikaf dalam subuh ini, apalagi menjelang syuruk dan salat sunat 2 rakaat nanti setelah syuruk, Allah kasih pahala sama dengan sekali umroh pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Wah, luar biasa. Itulah yang bapak cari sekarang ya. Maka nampak di wajah-wajah penghuni surganya, walaupun wajahnya penuh penderitaan ya kan, tapi insya Allah wajah-wajah penghuni surga. Besok di hari kiamat bapak dan ibu bisa lihat wajah Allah besok. Dan itu hanya untuk orang-orang soleh-soleh saja. Penghuni neraka tak nampak, tapi kita insya Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Itu luar biasa nanti itu. Orang merindukan itu. Tak bisa kita lihat Allah di muka bumi ini. Tapi kalau kamu tak bisa melihat Allah, kata Nabi Muhammad, fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah bisa melihat diri. Pak ya, Ramadan itu tuh sekarang sedang melatih kita nih untuk muraqabah nih, untuk merasa bahwa Allah awasi kita. Kalau berhasil muraqabah nih, tak lagi kita mau buat dosa, tak mau kita buat lagi mungkar, tak mau kita buat tipu-tipu, tak lagi buat jahat setelah Ramadan nih. Apa sebab? Karena ada tertanam di hati kita, Allah tengok kita nih. Ini orang masih mau korupsi, karena dikiranya Allah tak tahu, itu masalahnya. Orang masih mau buat tipu-tipu, karena dia merasa Allah tak tahu, tak sadar dia bahwa Allah sedang nengoknya gitu. Kalau sekarang
mak saya mau tipu, Allah nengok nih. Takut kita dibuatnya. Kan begitu mestinya. Pak Ibu yang saya hormati, demikian saja pengajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan puasa kita ini memberi manfaat bagi kita untuk diampunkan seluruh dosa-dosa kita. Dan kita dapat mendapatkan amal sebanyak-banyaknya untuk tabungan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dapat juga lah Lailatul Qadarnya. Ya, demikian terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.